Pernah dengar seorang pemimpin bernama Francisco Franco? Ya, dia adalah seorang jenderal sekaligus penguasa Spanyol pada abad 19. Di masa kekuasaannya, Jenderal Francisco Franco disebut menjalankan rezim otoriter. Tak ayal jika sahabat Hitler dari Jerman dan Benito Mussolini dari Italia, ini juga dikenal sebagai jenderal bertangan besi dan seorang diktator yang kejam. Jalan Jenderal Francisco Franco menuju tampuk kekuasaan dilalui dengan berdarah-darah. Pada tahun 1930-an, terjadi perang saudara di negeri Matador antara kaum republik dengan nasionalis. Menurut Tirto, 31 Juli 2017, kelompok nasionalis mulai mendapati kemenangan pada tahun 1937. Mereka perlahan menduduki wilayah garis pantai utara sampai tiba masanya ketika mereka mengepung Madrid dan Catalunya, 2 tahun setelahnya. Perang sipil usai dengan kemenangan kelompok nasionalis pimpinan Jenderal Francisco Franco. Konsekuensinya, ribuan orang Spanyol yang dianggap pendukung Republik diasingkan. Jumlah korban yang berjatuhan dalam perang sipil tidak dapat dipastikan secara akurat. Namun banyak yang menyebutkan korban gugur di kisaran 500.000 sampai 1 juta orang. Tidak hanya mereka yang tewas dalam pertempuran tetapi juga mereka yang gugur dalam pemboman, eksekusi, dan pembunuhan serta kekurangan gizi, penyakit, dan kelaparan. Namun, bukan Jenderal Francisco Franco yang akan dibahas pada kesempatan ini, melainkan sosok penggantinya. Ya, sepeninggal Jenderal Francisco Franco yang meninggal dunia pada 20 November 1975, tampuk kepemimpinan Spanyol diserahkan kepada Raja Juan Carlos. Tepatnya, 2 hari setelah kematian Jenderal Francisco Franco. Di awal-awal kekuasaannya, Raja Juan Carlos dari Spanyol dinilai cukup gemilang dalam menjalankan perannya. Pasalnya, menurut catatan Wikipedia, segera setelah penobatan, Raja Juan Carlos memperkenalkan reformasi untuk membongkar rezim Francisco Franco, dan memulai transisi Spanyol menuju demokrasi. Hal ini tentu saja membawa angin segar bagi kebebasan publik Spanyol yang berpuluh-puluh tahun dibungkam oleh rezim sebelumnya. Komitmen Raja Juan Carlos juga patut dipuji manakala dirinya berhasil mencegah upaya kudeta yang berusaha untuk kembali ke pemerintahan ala Francisco Franco. Disebutkan, kudeta itu terjadi pada tahun 1981, atau 3 tahun pasca konstitusi Spanyol sebagai negara monarki konstitusional terbentuk. Sejumlah prestasinya tersebut otomatis membuat Raja Juan Carlos semakin dielulukan oleh rakyatnya. Namun sayang 1000 kali sayang. Nampaknya, salah satu raja dari benua biru ini tak kuat juga menghadapi gemerlap godaan dunia. Harta, takhta, dan wanita setidaknya telah menyilaukannya. Skandal demi skandal membuat citra Raja Juan Carlos tergerus di mata rakyat Spanyol. Mulanya adalah soal wanita. Diberitakan Tempo, 11 Mei 2020, sebuah buku karya penulis Pilar Reire menyebutkan bahwa dia adalah, dalam tanda kutip, pemburu wanita, dan telah meniduri lebih dari 1.500 wanita. The Solitude of the Queen juga melabelinya sebagai, dalam tanda petik, penggoda profesional, yang pernah mencoba merayu Putri Diana. Tak ayal jika kemudian rumah tangga Raja Juan Carlos dengan Ratu Sofia juga disebut dalam prahara. Bahkan, Raja dan Ratu Spanyol ini sudah tak tidur seranjang lagi selama 35 tahun lamanya. Disinyalir, semua bermula dari dugaan perselingkuhannya dengan bintang film Spanyol, Sarah Montiel, di rumah peristirahatan sahabatnya di Toledo pada tahun 1976.
Kekecewaan rakyat Spanyol pun semakin menjadi-jadi manakala mendapati rajanya malah bersafari ria ke Botswana untuk berburu gajah dengan menghabiskan biaya hampir setara 400 juta rupiah. Padahal, kala itu rakyat Spanyol tengah berkutat pada resesi yang mendalam. Jumlah pengangguran di negeri Matador melonjak gila-gilaan menjadi hampir 1 dari 4, gara-gara imbas krisis di benua biru. Safari mewah itu terungkap ketika pria 74 tahun ini kembali ke Spanyol setelah mengalami cedera pinggul. Kekecewaan sebagian rakyat Spanyol pun pada akhirnya mencapai puncaknya, yakni manakala Raja Juan Carlos disebut-sebut terseret dalam dugaan kasus rasuah terkait kontrak rel kecepatan tinggi di Arab Saudi pada tahun 2011. Disebutkan Kompas, 21 September 2020, koran Swiss La Tribune de Genève melaporkan, raja yang bertakhta mulai November 1975 sampai Juni 2014, ini menerima 100 juta dolar Amerika Serikat, atau setara 1,47 triliun rupiah, dari mendiang Raja Saudi. Otoritas Swiss pun telah membuka penyelidikan. Gara-gara kasus tersebut, salah satu raja dari benua biru yang dulu begitu dipuja-puja, itu kini justru dirundung nestapa. Bagaimana tidak? Kini, dia justru menjadi orang yang paling diburu di negerinya sendiri. Mau tak mau, suka atau tidak suka, pun akhirnya dia terpaksa memilih untuk menjadi seorang pelarian. Bahkan, disebutkan BBC, 4 Agustus 2020, kepergiannya dianggap sebagai jalan keluar yang memalukan bagi seorang raja yang dengan terampil membimbing Spanyol dari kediktatoran menuju demokrasi setelah kematian Jenderal Francisco Franco pada tahun 1975. Demikian menurut koresponden BBC Eropa Nick Beck. Belakangan, baru diketahui jika negara yang dijadikan sebagai tempat pelariannya adalah Uni Emirat Arab. Raja Juan Carlos, yang telah lama memiliki hubungan hangat dengan kerajaan negara Teluk itu, melakukan perjalanan ke Uni Emirat Arab pada tanggal 3 Agustus, dan dia masih di sana, kata juru bicaranya tanpa memberikan rincian lebih lanjut, dikutip Merdeka dari Al Arabi, 18 Agustus 2020. Raja Juan Carlos turun takhta dan menyerahkannya ke putranya Felipe pada tahun 2014, setelah terjerat kasus penggelapan pajak yang melibatkan anggota keluarganya. Sampai kini, ia diperkirakan masih tinggal di Abu Dhabi, salah satu ibu kota di Uni Emirat Arab. Dan malangnya lagi, pada awal tahun 2020, Raja Felipe telah mencabut tunjangan tahunan bagi ayahnya yang jumlahnya mencapai hampir 200.000 euro, setelah rincian baru transaksi keuangan yang diduga curang muncul. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yuda Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.